Bapak, saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan hari Minggu Palma. Dan Injil yang kita kutip hari ini di awal perayaan dari Injil Lukas pasal 19 ayat 28 sampai dengan 40. Ibu bapak, saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, perikop Lukas 19 ayat 28 sampai dengan 40 menggambarkan peristiwa Yesus memasuki Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai muda. Tindakan ini bukan sekedar kebetulan, melainkan pemenuhan nubuat Zakaria yang menyatakan bahwa Raja Israel akan datang dengan rendah hati mengendarai seekor keledai. Dengan cara ini, Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias yang membawa damai sejahtera, bukan sebagai pemimpin militer yang menaklukkan dengan kekerasan. Dalam peristiwa tersebut, orang banyak menghamparkan pakaian mereka di jalan dan memuji Allah dengan sorak-sorai, mengakui Yesus sebagai Raja yang datang dalam nama Tuhan. Namun di tengah sukacita itu, ada kelompok Farisi yang meminta Yesus untuk membungkam murid-muridnya. Yesus menjawab bahwa jika mereka diam, maka batu-batu akan berteriak. Saudari dan saudara yang terkasih, oleh karena itu dalam perikop ini yang mau disampaikan kepada kita, pertama, ketaatan Yesus dalam menggenapi rencana Allah. Yesus dengan sadar dan taat menjalani jalan penderitaan yang telah direncanakan Allah. Ia tidak menghindar dari salib, tetapi dengan penuh kesadaran memasuki Yerusalem, meskipun tahu bahwa penolakan dan penderitaan menantinya. Kedua, soal kerendahan hati dalam kepemimpinan. Dengan memilih menunggangi keledai, Yesus menunjukkan bahwa kerajaannya berbeda dari kerajaan dunia. Ia datang bukan untuk berkuasa dengan kekerasan, tetapi untuk melayani dan membawa damai. Yang ketiga, panggilan untuk bersaksi dan memuji Allah. Seperti murid-murid yang dengan berani memuji Allah di tengah tekanan, kita diajak untuk tidak malu bersaksi tentang iman kita. Pujian dan penyembahan yang tulus kepada Tuhan adalah jawaban yang wajar atas kasih dan karyanya dalam hidup kita. Saudari dan saudara, peristiwa ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita menyambut Yesus dalam hidup kita. Apakah kita menerimanya dengan sukacita dan kerendahan hati, serta bersedia mengikuti teladannya dalam ketaatan dan pelayanan. Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian Injil berlanjut pada kisah sengsara Tuhan dari Injil Lukas pasal 22 ayat 14 sampai dengan pasal 23 ayat 56. Kisah sengsara Yesus versi Lukas ini banyak rinciannya berbeda dari yang ditulis oleh para penginjil lainnya. Ini hanya berarti bahwa Lukas menekankan aspek yang berbeda karena narasinya lebih merupakan komentar tentang pentingnya peristiwa daripada narasi yang sebenarnya. Pada perjamuan terakhir, Lukas mengumpulkan perkataan Yesus tentang masa depan gereja dan bagaimana para pemimpin komunitas harus bersikap. Mereka harus melayani saudara-saudari mereka, bukan seperti para pemimpin rejim sekuler yang arogan. Di sini Lukas menempatkan janji kepada Petrus bahwa ia akan menguatkan saudara-saudaranya. Yang kedua, Lukas menekankan bahwa Yesus mengendalikan seluruh rangkaian. Pada penderitaan di taman,
Alih-alih 3 doa Yesus yang putus asa, hanya ada satu, dan Yesus memegang kendali penuh, berlutut dan berdiri lagi, daripada menjatuhkan diri ke tanah. Pada akhirnya, alih-alih berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yesus sendiri dengan tenang menyerahkan hidupnya ke tangan Bapa, dengan taat menyelesaikan kehendak Bapanya. Yang ketiga, saudari dan saudara yang terkasih, di tempat pengadilan tidak ada tanda-tanda imam besar atau vonis apapun. Yang terlihat hanyalah massa yang tidak tertib yang menyeret Yesus ke Pilatus dan mengajukan tuduhan-tuduhan yang dibuat-buat. Pilatus tidak menghukum Yesus, tetapi hanya menyerahkannya kepada mereka untuk diperlakukan sesuka hati mereka. Sebaliknya, Yesus melanjutkan misinya untuk membawa perdamaian melalui rekonsiliasi Pilatus dengan Herodes. Ibu bapa, saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya adegan penyaliban itu sendiri adalah adegan pertobatan. Yesus melanjutkan misinya untuk membawa rekonsiliasi sampai akhir. Para wanita Yerusalem meratapi Yesus. Yesus mengampuni para algojonya. Ia menyambut pencuri yang baik itu ke surga. Perwira itu memuji Tuhan, dan orang banyak pula menyatakan pertobatan mereka. Sebaliknya, para wanita kuduslah yang memenuhi hukum hari Sabat. Saudari dan saudara yang terkasih, marilah kita menghayati Minggu Palma ini dalam kesengsaraan Tuhan untuk pertobatan hidup kita. Amin.